Kedua ibu dan anak ini tidak memiliki apa-apa di perut mereka selama 7 hari. Karena ingin makan, sang ibu menukarkan sekantong harta karun. Tetapi di dunia apokaliptik, harta karun tidak bernilai sepeser pun. Sang ibu melihat ini, dan dengan cepat berbalik dan menarik putrinya pergi. Melihat gadis muda yang cantik itu, pria itu akhirnya sedikit terharu. Dia membiarkan ibu dan putri mereka masuk ke rumah, lalu menodongkan pistol ke sang ibu. Katakan padanya untuk menunggu di dalam. Tapi sang putri sangat berhati-hati. Katanya dengan keras, makan dulu. Selama bertahun-tahun, dia bertemu terlalu banyak bajingan. Dia tidak ingin membayar harga dengan sia-sia. Pria itu sibuk untuk sementara waktu. Sangat cepat mengeluarkan makanan. Sang ibu dan putrinya makan seperti harimau lapar. Supnya pun bersih. Setelah makan dan minum, sang ibu yang tahu suatu, dia memasuki ruangan. Sebelum pergi, dia masih belum yakin. Menyuruh pria itu untuk bersikap lembut dengan gadis itu. Sang putri juga menepati janjinya, dia melepas bajunya. Sepertinya dia segera terbiasa dengan ini. Di dunia apokalipse, makanan dan wanita sama-sama berharga. Gadis ini mengandalkan masa muda dan badannya. Kemanapun dia pergi, dia tidak takut kelaparan. Pria itu melihat penampilannya yang berpengalaman. Sebaliknya sedikit gugup. Sudah 7 tahun dia tidak berhubungan seks dengan wanita. Tangannya gemetar tak terkendali. Namanya Kurt. Dia tinggal sendirian di hutan ini. Untuk bertahan hidup, dia telah merebut sebuah taman di sini. Dia menghabiskan setiap hari merawat taman ini. Di hutan terkadang akan ada pengembara yang lewat. Untuk menghemat makanan, Kurt harus berpatroli di lingkungan sekitar setiap hari. Kehadiran sang ibu dan putrinya membuat hidupnya yang sepi. Serasa diterangi seberkas cahaya. Namun cahaya ini cepat padam. Karena makanan dari kebun ini tidak cukup untuk memberi makan 3 orang. Dia dipaksa untuk memilih antara makanan dan gadis. Dini hari berikutnya, dia mengambil pistol dan mengusir mereka berdua. Sang ibu yang malang itu memohon untuknya. Dia bilang dia bisa membantunya dengan pekerjaannya. Tapi Kurt sudah mengambil keputusan. Dia mengambil senapan. Saat sang ibu dan putrinya pergi, gadis itu tiba-tiba kembali ke rumah kecil itu, memegang pisau cukur. Cermat membantu Kurt mencukur. Tindakan lembutnya ini, dalam sekejap, melelehkan hati beku Kurt. Akhirnya dia berkompromi, dan menjaga keduanya di sini. Sejak saat itu, mereka bertiga memulai hidup sebagai petani. Kelihatannya damai di permukaan. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki rencana mereka sendiri di dalam hati mereka. Kedua belah pihak berniat untuk berkebun. Sang ibu ingin memonopoli taman. Jadi dia ingin membunuh Kurt. Namun, Kurt sangat berhati-hati. Biasanya pistol tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Sang ibu menghasut putrinya mencuri amunisi Kurt. Di malam hari saat tidur, gadis itu diam-diam menggunakan kecantikannya. Dengan lembut mengambil sisa 2 peluru Kurt. Keesokan harinya, Kurt masih bekerja seperti biasa dengan membawa pistol. Putrinya tidak tahan melihat ibunya bertindak. Jadi dia pergi ke danau untuk berjalan-jalan. Sang ibu mengambil sekop dan diam-diam ke arahnya. Tepat saat dia akan menyerangnya, Kurt menemukan jejak kaki orang asing di tanah. Artinya, wilayahnya telah diinvasi. Berdua mereka bergegas ke tepi sungai. Tetapi gadis itu tidak ditemukan dimanapun. Kurt mengikuti arah suara, lalu ke area berumput. Berdiri sejajar dengan penyusup. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya, ingin mengeluarkan pelurunya. Tetapi tidak menemukan amunisi di dalam sakunya. Penyusup itu gesit. Dengan cepat mengambil kesempatan untuk menarik pelatuknya. Kurt terkena peluru dan jatuh pingsan. Penyusup datang di depan Kurt untuk menghemat amunisi.
Dia memutuskan untuk membunuh Kurt dengan pisau. Tanpa diduga, Kurt yang terbaring di tanah tiba-tiba terbangun. Ambil kesempatan untuk menusuk leher lawan terlebih dahulu. Sang ibu dan putrinya membawa Kurt pulang. Di sini kondisinya memprihatinkan. Sang putri menggunakan pisau untuk mengobati luka. Sama seperti itu, keluarkan pelurunya. Meski pelurunya dicabut, sterilisasi tidak dilakukan dengan benar, sehingga menyebabkan lukanya terinfeksi. Dia demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Sang ibu memutuskan untuk mengabaikannya. Berdiri di belakang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi putrinya tidak mau duduk diam. Di dalam kandungan dia mengandung anak Kurt. Untuk menyelamatkan nyawanya, mereka terus membasuh tubuh Kurt. Berhasil menariknya kembali dari neraka. Beberapa hari kemudian, dia bangun. Dia terhuyung-huyung keluar pintu. Gadis itu di luar membungkuk bekerja. Sinar matahari yang menyinari menguraikan lekuk tubuhnya yang memesona. Kurt diam-diam duduk di kursi. Hidup di dunia yang kacau ini. Ini pertama kalinya dia merasakan kebahagiaan. Meski Kurt masih hidup, masalah makanan masih belum terselesaikan. Bayi di dalam perut gadis itu akan lahir beberapa bulan lagi. Akan ada satu orang lagi di keluarga ini. Itu berarti harus meninggalkan seseorang. Mereka bertiga semua hidup dalam siksaan. Tidak ada yang mau menjadi korban. Di tengah malam Kurt mendengar suara-suara di luar. Melalui celah pintu, dia melihat 6 penyusup. Padahal dia hanya punya 2 peluru di tangannya. Dia tidak berani melakukan apa-apa, tutup saja pintunya. Kedua belah pihak berada dalam tarik-menarik sepanjang hari. Para penyusup pergi diam-diam. Pagi-pagi sekali, Kurt membuka pintu. Di luar sepi. Semua tanaman telah dihancurkan. Tanpa makanan. Keduanya tidak harus tinggal di sini. Keduanya seperti sepasang parasit. Hendak pergi ke mangsa baru. Tapi gadis ini mengandung anak Kurt. Dia pasti tidak akan menyerahnya. Agar mudah pergi, sang ibu suruh putrinya untuk memasak sup jamur beracun. Biarkan dia mati. Di malam hari, gadis itu mengambil semangkuk sup jamur beracun. Kurt meneguk banyak-banyak tanpa ragu. Tapi malam telah berlalu, dan tubuhnya masih belum berubah. Sebaliknya, sang ibu muntah darah. Tadi malam dia menyelundupkan 2 mangkuk sup di antara mereka berdua. Semangkuk sup jamur yang diminum ibunya beracun. Ibunya sudah tua. Menjaga di sisinya adalah beban. Baginya, orang yang kuat dan berotot seperti Kurt adalah pilihan yang bagus. Dalam menghadapi kehidupan, manusia mengungkapkan sifat aslinya. Sang ibu tidak menyalahkan putrinya, tapi diam-diam keluar. Dia tidak mau harus tersiksa. Dia berharap Kurt membiarkannya mati dengan damai. Kurt mencabut pisaunya. Tusuk dia sekali. Tanpa perpisahan sang ibu, gadis itu dan Kurt hidup bersama dengan bahagia. Tapi adegan ini tidak berlangsung lama. 6 penyusup datang lagi. Kurt meninggalkan rumah itu. Pimpin gadis ini ke hutan. Para penyusup masih mengikutinya. Untuk melindungi gadis ini agar dia bisa melarikan diri. Kurt sengaja mengungkapkan lokasinya. Dengan sangat cepat dia dikelilingi oleh orang-orang itu. Mereka tidak hanya membunuhnya, tetapi mereka juga memanggangnya. Di sisi lain, gadis ini, setelah melarikan diri selama beberapa hari, untungnya menemukan pos jaga. Para penjaga menemukannya hamil. Dengan enggan setuju untuk membiarkannya masuk. Tak lama kemudian, bayi itu lahir. Hidup Kurt telah diperpanjang. Pengorbanannya tidak sia-sia. Film, The Survivalist, bercerita tentang petualangan apokalipse. Menantang sifat manusia, terutama saat menghadapi situasi hidup dan mati. Ending film ini sulit diterima.